Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamsil dengan NIM 20600119053. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fisika modern, yang dimana saya akan menjelaskan tentang teori relativitas. Yang pertama ada ether eksperimen atau eksperimen ether yang dibawakan oleh Michelson-Morley. Yang kedua ada kesimultanan dan relativitas waktu. Kita masuk pada pembahasan pertama, eksperimen ether. Eksperimen ether ini dilandasi oleh dua background. Yang pertama adalah postulat Einstein, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, di mana C di sini adalah kecepatan cahaya. Yang kedua ada gelombang merambat melalui medium, misalnya gelombang air, gelombang suara, dan lain-lain. Tujuan yang akan dicapai dari eksperimen tersebut adalah membuktikan keberadaan material atau medium berubah ether yang dibawakan oleh Albert A. Michelson pada tahun 1852 sampai 1931 bersama dengan Edward W. Morley pada tahun 1838 sampai 1923. Kisarannya 10 tahunan, dan hasilnya negatif. Ini membuktikan bahwa eksperimen ether yang dilakukan oleh Michelson dan Morley ini negatif, artinya tidak terbukti. Kita masuk pada penjelasan mekanisme yang dilakukan oleh Michelson-Morley, di mana terdapat sebuah sumber cahaya, teleskop atau detektornya, dan 3 buah cermin, yang dimana cermin pertama dibelokkan sejauh 45 derajat, dan cermin pertama dan cermin kedua dan ketiga saling sejajar. Kemudian ditembakkan sinar cahaya yang melewati cermin tersebut, cermin yang telah dibelokkan 45 derajat, kemudian menembus cermin pertama dan cermin kedua, dan disertai dengan perimpitan gelombang yang ditangkap oleh detektor atau teleskop tersebut, sehingga kita dapat lihat eksperimen Michelson-Morley secara virtual 3D, di mana ini cermin pertama, kedua, dan cermin ketiga yang dibelokkan sejauh 45 derajat. Di sini ada light source atau sumber cahayanya. Di sini ada detektor yang berupa teleskop yang diamati oleh seorang pengamat. Ya. Ini adalah ilustrasi dari percobaan Michelson-Morley. Diperlihatkan gelombang yang terjadi, gelombang yang merambat antar cermin. Ini adalah gelombang yang berimpit atau interferensi gelombang yang terjadi di sini, itu saling menguatkan. Ini adalah gelombang yang saling melemahkan atau interferensi yang saling melemahkan, interferensi destruktif, dan ini adalah interferensi instruktif. Nah, pada pembahasan kali ini interferensi yang terjadi adalah interferensi instruktif, yaitu gelombang pertama ditambah gelombang kedua akan menghasilkan 2 kali besaran gelombang pertama. Ini adalah interferensi deskriptif, di mana gelombang pertama ditambah gelombang kedua yang beda fasenya itu 180 derajat. Ini akan mengakibatkan pelemahan pada gelombang dan gelombangnya akan saling meniadakan. Ini adalah hasil dari eksperimen Michelson-Morley, sehingga diberikan Nobel untuk ketepatan alat optik dan spektroskopik dan investigasi
meteorologikal yang dilakukan dengan bantuannya sendiri, dan kemudian mendapatkan konsekuensi dan diskusi yang berupa ether tidak ada dan cahaya dapat merambat tanpa membutuhkan medium ether atau merambat tanpa medium. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu kesimultanan dan relativitas waktu yang dikukuhkan oleh konsep Newtonian. Waktu bersifat absolut, dan yang kedua adalah relativitas, waktu tidak bersifat absolut tapi relatif. Tujuan yang akan dicapai dari percobaan tersebut adalah pembuktian kedua teori tersebut. Dalam teori tersebut menyatakan bahwa waktu bersifat absolut karena teori ini dilandasi oleh fisika klasik, yaitu kecepatan tetap V sama dengan S per T. Jika dibalik, T sama dengan V kali S per V. Ya, S per V. Dan yang kedua adalah relativitas, yang dimana diungkapkan bahwa waktu tidak absolut tetapi relatif. Ini dilakukan dan dibandingkan kemudian di fisika klasik, di mana T sama dengan S per V. Jika diberikan dua waktu yang sama dengan rentang jarak yang berbeda, maka akan didapatkan perbedaan waktu yang cukup relatif besar. Contohnya saja 0,0008 mikrosekon itu merupakan penyimpangan waktu yang cukup besar, di mana waktu tersebut bisa saja sesuatu terjadi seperti peluruhan uranium dan lain sebagainya. Jadi teori ini bersifat relatif, artinya waktu yang bekerja pada keadaan ini bersifat relatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.